Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khairul sini dan hari ini saya ingin membahas sebuah konten di mana konten ini sebenarnya mungkin menurut saya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang baru mulai di dunia YouTube. Jadi yang akan saya bahas hari ini adalah referensi-referensi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membangun channel YouTube kita sendiri. Nah, akan saya sempitkan pembahasan. Jadi gini, saya akan mau sedikit membahas tentang kanal atau channel apa saja sih yang menjadi favorit khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sehingga nanti kalaupun kita terjun ke dunia YouTube, kita bisa mengambil referensi dari channel-channel tersebut. Tentunya dengan membuat channel kita sendiri dengan gaya kita sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi menurut saya ada beberapa channel yang memang sekarang ini lagi populer ya. Jadi salah satunya adalah channel food vlogger. Nah, di food vlogger ini banyak sekali konten-konten kreator yang bermunculan, sehingga konten mereka itu luar biasa penontonnya, baik dari segi jam tayang maupun dari subscribernya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk di food vlogger kita lihat di sini ada Tan Boykun ya. Tan Boykun dengan subscriber berjumlah 9 juta lebih. Nah, kalau dia membahas konten ini dengan tema mukbang dengan porsi yang besar. Jadi kita lihat di sini porsi yang besar juga pedas, seperti itu kalau kita lihat di kontennya. Nah, banyak makan mukbang, makan rata-rata yang dia makan itu adalah makanan yang siap saji. Nih, food vlogger salah satu contoh yang saya ambil. Satu lagi ya yang dengan dengan view juga yang besar, coba kita, nah ini dia, salah satunya adalah Next Carlos. Walaupun dengan subscriber baru 3,22 juta, tapi sama-sama kita lihat ini view-nya itu rata-rata di atas 1 juta. Nah, kalau si Next Carlos ini konten videonya itu lebih ke food vlogger dengan tema komedi ya. Dia sering melawak di video-videonya seperti itu. Itu segmen yang pertama, yaitu dari food vlogger. Kemudian ada juga sekarang yang modelnya itu model model petualangan di hutan. Nah, ini saya ambil contoh aja satu. Nah, kita mengambil contoh yaitu dari kontennya Jul Elang. Jadi Jul Elang ini adalah sebuah konten kreator atau seorang konten kreator yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi konten kreator dia itu adalah konsepnya masak-masak, kemudian berburu, memancing di tengah hutan, di sawah ataupun di sungai. Nah, kenapa saya ambil contoh seperti ini? Karena memang konsepnya itu tidak meninggalkan budaya di Sumatera Barat. Contohnya dia masak itu menggunakan khas sambal balado dari Sumatera Barat. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini juga ada, mungkin teman-teman juga sering nonton ya. Nah, ini dia. Kalau Mang Ihin ini dia kontennya itu ya tetap masak-masak, makan-makan, kadang-kadang di belakang rumah, kadang-kadang di hutan, nah seperti itu. Tapi dia nggak ada mancing. Nah,
Nah, seperti itu. Dia konsepnya itu ya masak, makan di tengah hutan ataupun di alam. Nah, seperti itu. Itu saya ambil sampel yang kedua. Kemudian ada juga yang modelnya itu adalah prank. Kalau prank kita lihat siapa ya yang banyak. Nah, prank ini banyak ya. Kita ambil contoh salah satunya siapa namanya? Oh iya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat Hasan JR dengan subscriber 5,23 subscriber juta ya, 5,23 juta. Kontennya itu lebih fokus ke prank seperti itu nih. Ya, dengan view seperti ini saya rasa dia cukup banyak menghasilkan uang. Oke, kita lanjut prank ya. Tadi segmen prank yang pertama tadi sudah kita bahas dari food blogger, kemudian tadi ada juga masak-masak, mancing, berburu di tengah hutan seperti itu. Kemudian ada juga yang modelnya ke review gadget ataupun dia membahas tentang teknologi. Salah satu favorit saya adalah Gadget In, sebuah channel yang dikembangkan oleh David. Jadi memang dia di sini mereview laptop, smartphone, kemudian kadang-kadang barang-barang teknologi terbaru yang aneh-aneh oleh Gadgetin ini juga luar biasa. Dia dengan konsep reviewnya itu konsep review yang sederhana, tegas, lugas, dengan gaya mukanya yang datar aja, wajahnya yang datar aja, dia rata-rata itu bisa mendapatkan view itu di 1 jutaan ke atas juga. Kemudian salah satu channel juga yang di bidang teknologi ataupun review gadget, salah satunya adalah ini. Nah, ini favorit saya nih. Nah, Jaka Review. Nah, di Jaka Review ini konsepnya tuh memang yang ditawarkan di channel ini adalah kita seolah-olah bisa kuliah gadget lah. Karena apa? Yang disampaikan tuh materinya memang mendetail. Dari hal-hal yang paling kecil sampai yang kompleks disampaikan gitu. Dari mulai spesifikasi software, hardware, penjelasannya memang luar biasa di sini. Makanya tapi memang di sini view-nya itu memang tidak sebesar milik dari Gadget-in-nya David ya, tapi saya rasa ini juga luar biasa ya. Kalau saya ini favorit deh. Satu lagi yang ada lawak-lawaknya yaitu ini dia, si Moldy. Sama satu lagi siapa sih temannya, saya lupa. Nah, kalau yang di Sobat HP ini memang konsep review gadgetnya itu banyak banyak lucunya, komedinya seperti itu. Sama Bang Nirwan kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ya, walaupun tidak sebanyak gadget ini, tapi memang karakternya itu ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Konten apa ya yang banyak dibahas di YouTube? Oke, kita lanjutnya. Nah, ini dia fenomena juga yang banyak banyak muncul di YouTube sekarang, yaitu adalah konten-konten dari artis-artis, kalau nggak salah saya artis ya, yang konsepnya itu ya macam-macam. Tapi kita segmennya masuk ke segmen konten artis ya. Salah satunya ini Taulani TV. Jadi Taulani TV ini konsepnya banyak macam-macam. Kadang-kadang dia review otomotif, kadang dia review rumah, kadang prank. Tapi memang kontennya tuh sangat-sangat menghibur ya. View-nya juga rata-rata di 1 jutaan. Nah, seperti itu. Nah, karena saya suka sekali nonton Taulani TV ya, karena ya tadi pembawaan si Andre ini memang luar biasa, Mas Andre ya. Ini luar biasa lucu gitu.
Ya, selain Taulani TV yang sering saya tonton, mungkin kalau di channelnya artis apa ya, sebentar, channelnya Mas Sule, saya juga suka nontonnya, dengan view juga dan subscribernya sudah mencapai hampir 6 juta ya. Saya suka memang lihat konten-konten artis seperti ini. Jadi Mas Sule dan Mas Andre ini adalah salah satu konten yang saya suka tonton ya. Karena ya tadi komedinya itu memang komedi, kalau saya bilang tuh tingkat papan atas lah, seperti itu. Oke, satu lagi yang nggak kalah penting juga. Sekarang ini lagi musim apa ya? Musim channel itu podcast. Punyanya Mas Deddy Corbuzier. Nah, ini dia kita lihat. Jadi saya salutnya sama konten Mas Deddy Corbuzier ini. Bintang tamunya itu kompleks ya. Dari mulai membahas politik, membahas artis, kemudian ada juga membahas pemerintahan. Nah, kadang ya memang luar biasa lah kalau saya bilang kontennya Mas Deddy Corbuzier ini adalah salah satu konten dengan unsur pengetahuan dan edukasi, kemudian entertainmentnya juga luar biasa kalau saya lihat. Tamunya yang diundang itu bukan tamu yang kaleng-kaleng ya, bahkan sekelas menteri seperti Pak Yasona, kemudian siapa lagi nih, banyak sih. Pernah saya juga kemarin lihat ketua DPR, artis juga banyak. Nah, seperti itulah. Kadang-kadang kontennya itu memang bukan kadang-kadang ya, saya lihat kontennya itu lebih banyak konten yang memberikan edukasi lah pada kita semua. Karena kadang saya sambil tidur dengerin kontennya, dengeri video YouTube-nya, kemudian saya dengerin terus sampai saya ketiduran. Karena apa? Memang pembahasannya itu luar biasa. Mantap lah kalau saya bilang. Untuk konten sekelas podcast itu, walaupun dia bukan yang pertama, tapi saya lihat konten dari Deddy Corbuzier ini termasuk yang on the top lah di Indonesia sekarang ini. Oke, lanjut. Ini saya mengambil tema tema kanal atau channelnya cara acak aja ya, yang terlintas langsung di pikiran saya. Nah, ini salah satunya juga konten mancing. Nah, ini dia. Tapi Mas Suwandihu ini adalah konten kreator yang mancingnya kebanyakan di laut dengan beberapa timnya. Nah, seperti ini. Oke. Sensasinya selain mancingnya, memang kita bisa melihat keindahan laut di Indonesia ya. Mancing dia di sini ada mancing udang, mancing ikan. Bahkan kemarin dia sempat mancing di air tawar, yang mancingkan gabus. Nah, ini konten ini. Jadi menurut saya memang ya, saya suka nonton video ini karena apa? Dia adalah salah satu konten kreator dengan tim pemancingnya itu luar biasa kompak. Saya bisa melihat suasana kekeluargaan yang kental di channelnya Mas Suwandihu ini. Mantap deh pokoknya. Lanjut, kalau di konten komedi ya, di konten komedi yang berasal dari stand up, saya suka nonton kontennya Mas Dodit Mulyanto ya, walaupun masih 1 juta subscriber, tapi memang ya tadi lah, Mas Dodit Mulyanto ini punya aura sendiri dalam menghibur kita. Kadang dia ngomong sedikit aja kita sudah ketawa gitu. Selain karena sama-sama orang Jawa, ya memang tadi si Mas Dodit ini punya sesuatu yang kita bilang tidak dimiliki oleh artis ataupun komik lah. Dia kan mantan komik dari Jebolan Suci kalau nggak salah saya. Ini salah satunya. Oke. Ya,
satu lagi deh sebelum sebelum durasi juga semakin panjang dan kamu juga bosan melihat ulasan saya. Satu lagi yang sekarang lagi naik daun, yaitu konten lagu dengan bahasa Jawa. Mas Denny Caknan kalau nggak salah saya nama channelnya ya. Nah, kita lihat Mas Denny Caknan ini baru saja sebulan lebih yang lalu mengeluarkan sebuah judul lagu yang bernama ataupun berjudul Lost Doll. Jumlah view-nya sudah mencapai 38 juta. Kalau saya lihat seminggu akhir ini memang yang luar biasa adalah lagu Mas Denny Caknan ini yang Lost Doll. Itu rata-rata dalam satu minggu ini view-nya itu 1 juta. Luar biasa. Kemudian ada satu lagi lagu yang dirilis 1 tahun yang lalu. Nama lagunya atau judul lagunya Kartonyono Medot Janji. Nah, ini luar biasa. View-nya mencapai 154 juta nih. Ya, Kartonyono ini dan Lost Doll ini adalah lagu yang menceritakan tentang pengkhianatan. Kalau Kartonyono ini lebih ke menceritakan tentang kekecewaan lah, dihianati. Tapi kalau Lost Doll ini lebih bagaimana menceritakan ya udah, kamu mau selingkuh ya silakan, bahkan kalau mau gak ada pulsanya bayarin. Nah, seperti itulah konsep dari lagu Lost Doll ini. Kemudian Kartonyono juga ini menjadi favorit saya lah untuk beberapa saat ini. Oke, terakhir ini lagu yang juga view-nya juga lumayan ya, dari channelnya Weird Genius. Oke, baru 1,8 juta subscribernya, tapi judul lagunya yaitu Lati ini sudah mencapai 78 juta. Konsep lagu Lati ini menggabungkan konsep lagu bahasa Inggris, kemudian lagu dengan konten berbahasa Jawa yang maknanya dalam, artinya lidah. Jadi lidah itu ya, lidahmu itu ya harimaumu gitu. Jadi apa yang kamu ucapkan itulah yang akan kamu dapatkan. Dengan konsep musik yang luar biasa bagus, saya rasa Lati ini bisa saya rekomendasikan sebagai lagu campuran berbahasa Inggris dan Jawa yang lumayan ataupun bagus lah kalau saya bilang. Oke, ya udah deh. Kita lanjut lagi. Nah, ada konten-konten YouTube atau channel YouTube yang menurut saya itu komedinya bukan komedi biasa. Yaitu kadang-kadang komedinya itu membawa daerah, membawa sifat daerahnya. Bahkan kadang-kadang kontennya itu ekstrim, kadang-kadang totalitasnya juga luar biasa. Bahkan kadang yang saya lihat adalah jumlah viewernya itu kadang melebihi dari jumlah subscribernya. Karena memang kontennya itu dibuat dengan sepenuh hati, dengan all out. Kita akan contoh ambil salah satu channel, mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya. Nama channelnya Arif Muhammad, tapi dia itu kontennya adalah konten Mak Betty. Jadi kita lihat di sini, Mak Betty ini adalah sebuah sketsa komedi yang menceritakan tentang kehidupan seorang Mak Betty, keluarga Mak Betty, dan beberapa keluarga lainnya. Ya, channel ini saya lihat memang totalitas sekali. Kalau kita lihat, diperankan oleh satu orang dengan banyak karakter. Contohnya Mak Betty-nya, Bapak Betty, Betty-nya sendiri, Merlin. Banyak deh.
kemudian ada Joshua. Jadi yang saya salutkan dari seorang Arif Muhammad ini adalah dengan seorang karakter atau dengan satu karakter dia bisa memerankan banyak karakter. Itu luar biasa. Pengambilan frame gambarnya itu kalau saya lihat memang di luar kebiasaan. Karena apa ya, tadi dia harus memerankan beberapa peran, kemudian dia harus memainkan beberapa skin yang dia itu semua yang memainkan. Itu memang luar biasa. Nah, kalau kita lihat itu viewernya sudah mencapai 1.749.000.000. Padahal dia itu baru membuat YouTube di tahun 2017, tanggal 19 Januari dia mulai upload di YouTube. Karena dia si Mak BT ini atau Arif Muhammad ini awalnya itu hanya bermain di Instagram. Kita lihat, kita bandingkan dengan konten YouTube yang katanya itu paling banyak subscribernya di Asia Tenggara, katanya seperti itu. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kalau konten si Atta Halilintar ini itu konten yang dia itu lebih ke entertain. Walaupun dia sebenarnya kalau kita bilang dia artis, tapi artis YouTube. Bukan seperti artis-artis seperti yang di awal tadi ada Mas Andre Taulani dari Taulani TV. Kalau Atta ini memang lahir dari YouTube seperti itu. Dia memulai YouTube itu pada tahun 2014. Berarti sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dia bermain di YouTube. Dan view-nya itu sudah mencapai 2.658.000.000 dan menuju 3 miliar dengan jumlah subscriber yaitu 24 juta, 8 ya, 24 juta, 8 ya, hampir menuju 25 juta subscriber dengan jumlah uploadan video yaitu sebanyak 936 video. Nah, kalau Arif Muhammad tadi dia 1.749.000.000, hampir 2 miliar view. Luar biasa. Saya acungi jempol, konten-konten seperti ini memang ya, kalau mau dibuat duplikasinya susah lah. Karena apa? Dia sudah punya karakter. Ada satu konten lagi juga yang mau saya bahas. Nah, ini dia. Kalau saya lihat konten dari Mael ini ya khas orang Medan lah. Dengan logatnya, dengan wataknya, dengan karakternya itu memang khas Medan sekali. Subscribernya sudah mencapai 6.390.000 subscriber. Dengan video rata-rata tadi 1 juta untuk per videonya. Rata-rata ya. Kemudian untuk view-nya selama ini sudah mencapai hampir setengah M. 428 juta dan dia baru bergabung di 31 Agustus 2018. Nah, jadi konten Mael ini adalah konten konten komedi yang dibalut dengan tadi lawak khas Medan gitu. Sifat kerasnya, kemudian ekstrimnya itu Medan banget lah kalau saya bilang. Ini Maeli. Nah, Maeli ini ya tadi sudah berganti-ganti partner. Dia pernah dengan Marco, kemudian Marco keluar, kemudian sekarang dia bergabung dengan si Jarod. Nah, seperti itu. Ya, ini termasuk konten yang konten yang banyak ditonton lah, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ini loh, ada sebuah channel
yang ini loh, yang dia itu sering dibully. Sering dibully tapi subscribernya lumayan. Oke, nama channelnya yaitu Rahmawati KK Putri Cantika. Ini dia. Seorang konten kreator yang kemarin lagunya itu sempat trending 1 dengan judul Keke Bukan Boneka. Tapi sayangnya konten kreator ini sering dibully oleh netizen. Nggak tahu kenapa ya. Ya gitulah. Karena menurut saya seorang Keke ini walaupun dibully atau gimana, tapi dia sudah berbuat. Artinya ya tadi, dia sudah menunjukkan ke orang-orang bahwasanya itu dia bisa. Ya banyak nonton videonya lah, walaupun nonton videonya itu kadang dibully-bully, kemudian diejek-ejekin, tapi ya tadi view-nya juga bagus, rata-rata ya di 500 ribuan lah kalau kita lihat. Ada kadangnya sampai 2 juta. Nah seperti itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir ya, orang yang kita bully itu ya makin berjaya kalau kita lihat. Karena si Keke ini kita lihat ya endorse-nya makin banyak, kemudian sering diundang di TV. Ya itu tadi, dia sanggup melalui bulian-bulian itu sehingga dia tetap eksis di dunia entertainment, yaitu di YouTube khususnya. Oke, kita lanjut bahas konten apa lagi ya. Ini ada konten yang unik lagi. Nama kontennya atau nama channelnya adalah Si Tinjau Lawi. Nah ini dia. Jadi ya awalnya saya itu gimana ya, kadang-kadang ya tadi rezeki orang itu tidak bisa kita ukur, karena memang rezeki itu Allah yang kasih ya. Jadi si Tinjau Lawi Track Video ini adalah sebuah konten video atau video YouTube yang kerjaannya itu hanya merekam video truk-truk yang naik di si Tinjau Lawi. Jadi sekedar for your information, si Tinjau Lawi ini adalah sebuah daerah di Sumatera Barat yang daerahnya itu daerah pegunungan yang jalannya menanjak gitu. Jadi si Tinjau Lawi video ini tadi dia hanya merekam truk yang lewat gitu loh. Truk yang lewat sehingga ya tadi view-nya itu kadang sampai jutaan, dan sekarang sudah mencapai view-nya 223 juta. 31 Oktober 2015 mulai bergabung. Yang direkam itu cuman ini tadi ada kendaraan, contohnya sepeda motor, bus, truk. Nah, jadi kejadian situ unik-unik, ada yang jatuh, ada yang kepleset. Nah, itu cuman gitu doang sih. Ya kalau dilihat ya sepele, tapi ya tadi penontonnya juga banyak. Nah seperti itu. Kalau kita bilang ya rezekinya lah, video ini sempat naik, kemudian banyak banyak yang cari lah, banyak yang tonton gitu. Ini dia nih si Tinjau Lawi. Oke, kita lanjut lagi. Ada ini konten juga yang namanya Mardigu Moi. Nah, ini dia. Sering dipanggil Bosman Mardigu. Oke. Bosman Mardigu ini adalah sebuah channel YouTube yang membahas dibilang politik ya ada politiknya, kemudian lebih membahas bagaimana politik atau kejadian negara kita lah. Memang ya tadi dengan kombinasi sebuah narasi, kemudian isi yang informatif, memang
channel Bosman Mardigu ini tadi kadang kontroversial lah gitu. Memang herannya nggak ada yang pernah di take down kayaknya videonya tetap berlanjut sampai sekarang. Tapi memang kontennya itu ya tadi lebih ke informatif nih dia. Dia ini seorang pebisnis 25 tahun berbisnis minyak dan gas. Nah ini dia. Nama nakalnya Bosman Sontoloyo. Sudah 79 juta view. Nah, oke. Kalau mau belajar politik, belajar filosofis, ini bisa mampir ke channelnya Bosman Mardigu. Oke. Mohon maaf videonya ada suara anak saya lagi ngoceh-ngoceh, biasa masih bulannya. Kita akan lanjut pembahasan. Lanjut lagi. Apa yang mau kita bahas ya? Oh ini juga channel otomotif. Saya suka Mas Ridwan Hanif. Nah ini dia, seorang konten kreator yang pembahasannya itu banyak otomotif, baik mobil maupun sepeda motor. Nah, saya suka Mas Ridwan Hanif ini karena ya tadi channelnya itu memang fokus membahas di bidang otomotif, mobil bekas, sepeda motor. Kadang-kadang dia juga mereview gadget, tapi jarang ya. Pernah dia beberapa kali mereview gadget nih, sepeda motor nih, mobil, alat berat, pokoknya berbau tentang otomotif lah, mesin mobil, sepeda motor dan kawan-kawan. Viewnya juga bagus. Ada info mobil bekas, kemudian bagaimana modif mobil. Terus salah satunya konten ini termasuk konten yang menarik lah kalau saya bilang. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas konten-konten video yang rata-rata itu pemiliknya adalah laki-laki atau pria ya. Sekarang kita akan membahas konten video yang pemiliknya itu adalah wanita. Tadi sih baru satu sih KKI yang kita bahas tadi. Kita ambil kontennya yaitu, nah ini dia. Mungkin teman-teman sudah tahu. Dia subscribernya termasuk yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yaitu Ricis Official dengan jumlah subscriber hampir menuju 22 juta dan videonya sudah mencapai 994 video. Nah, kita lihat dia sudah viewnya sudah hampir 3 miliar 2.965.000 sekian. Oke. Sama kalau Ria Ricis ini atau nama kontennya Ricis Official, dia adalah seorang artis YouTube memang, awalnya dari Instagram kemudian YouTube. Nah, sekarang juga sudah merambah ke dunia entertain, contohnya masuk stasiun TV, kemudian sudah beberapa kali juga main film. Nah ini dia Ria Ricis, termasuk dengan subscribernya yang terbesar di Indonesia. Jadi kontennya sama, entertainment, lebih ke entertainment TV di YouTube. Kemudian kalau di channel vlogger, saya suka MG Dalenaf. Nah ini dia. Jadi MG Dalenaf ini adalah seorang konten kreator di bidang food atau makanan, atau biasa kita sebut dengan food vlogger. Ya, dengan viewernya itu ya tadi itu rata-rata di 1 jutaan. Subscribernya baru 2,66 juta. Jadi MG Dalenaf ini
termasuk konten kreator wanita, food blogger yang makannya juga porsi juga banyak, tapi badannya nggak gemuk-gemuk. Dia juga jago makan pedes. Nah dia ini saingannya, bukan saingan sih, kalau saya bilang dia ini sepadan, lawan sepadannya itu Tan Boy Kun lah. Jago makan pedes, makan banyak ya tadi, tapi badannya itu nggak gemuk-gemuk. Tapi kalau contoh Nek Carlos tadi makan tapi ya tadi badannya naik ya, seperti itu. Lanjut, siapa lagi ya konten kreator wanita di Indonesia? Kalau saya sih pribadi untuk channel wanita yang saya sering tonton termasuk ini MB Dalena. Tapi kalau realitis jarang sih. Satu lagi paling ini deh, Farida Nurhan. Jadi Farida Nurhan ini adalah seorang konten kreator wanita juga, food blogger, yang makanannya itu dia konsepnya itu lebih suka masak di rumah, kadang-kadang juga nyobain masakan atau nyobain makanan di luar juga sih. Dan dia itu biasanya sama anaknya atau cucunya nih, masak sendiri, makan sendiri, dengan slogannya yaitu awor-awor ngemplok. Nah seperti itu. Oke, lanjut. Masih belum capek, kita lanjut lagi. Kita masuk ke segmen ini, pencinta binatang, yaitu Panji Petualang. Salah satunya ya. Ini bukan berarti yang saya pilih ini bukan berarti yang terbaik, bukan. Ini hanya versi saya. Jadi Panji Petualang ini adalah seorang, dulunya dia ini ya lebih banyak ditampil di televisi, yang memang dia itu pencinta hewan. Dulu dia pernah nangkap ular, kemudian nangkap buaya, banyak deh. Tapi sekarang Panji Petualang ini makin naik ratingnya kemarin ketika dia memelihara ataupun bukan memelihara sih, dia melakukan rescue terhadap seekor yaitu King Cobra dari sebuah nama yang diambil dari ular di anime Boruto yaitu Garaga. Nah, jadi memang Panji Petualang ini kemarin itu naiknya memang di Garaga. Makin naik viralnya itu karena konten Garaga. Dia merescue seekor King Cobra, lalu dirawat, kemudian dia sempat dilepaskan lagi, dan sekarang ya King Cobranya itu sudah sehat karena sempat dilepas. Nah sekarang King Cobranya sudah luar biasa besar, makin besar deh. Kalau pertama kali yang dia tangkap kemudian dia rescue itu masih ukurannya tidak begitu besar, tapi sekarang begitu di rescue dia kembalikan lagi ke hutan, itu ketika ketemu luar biasa besar sekali ukurannya. Nah kita lanjut lagi. Kalau pencinta hewan di artis itu ada namanya The Hakims dari Irfan Hakim nih. Kalau Irfan Hakim satwanya lebih banyak juga. Dia jargonnya itu ada burung burung elang, kemudian ada beberapa jenis kura-kura, dan dia ini juga sering kolaborasi dengan Panji Petualang dan beberapa pencinta hewan lainnya. Nih banyak sekali The Hakims. Nah, lihat ya, ya koleksi di rumahnya cukup banyak. Saya juga sering nonton videonya, bahkan temennya saya lupa juga memelihara harimau Asian kalau nggak salah saya, Asian. Memang ya tadi kalau harganya juga yang hewan yang dipelihara itu mahal-mahal. Ada ular, ada kura-kura, dan beberapa jenis hewan lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan channel olahraga. Nah, kalau di channel olahraga sendiri,
Saya sekarang lagi suka nih sama channelnya Bang Justinus Laksana ini. Nah, dia seorang komentator juga analis sepak bola yang mereview. Sekarang kontennya itu fokus ke hasil-hasil pertandingan, berita transfer, juga ada apa namanya analisis sebelum pertandingan. Nah, seperti itu. Jadi beliau ini adalah pencinta Arsenal ya, kita lihat. Nah, beliau sering apa namanya mereview hasil pertandingan kalau saya lihat di sini. Begitu ada pertandingan, misalnya malam, besoknya channelnya sudah muncul seperti itu. Saya lagi suka nonton dia ini karena ya itu tadi pembahasannya memang luar biasa dari seorang Justinus Laksana. Memang kadang-kadang ngomongnya cepat ceplos, tapi saya suka. Kemudian di channel olahraga paling yang sering saya tonton yaitu Chelsea Indonesia. Oke, nah ini Chelsea TV Indonesia. Karena saya adalah salah satu fans Chelsea sejak tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2004, saya lupa. Nah, ini yang sering saya tonton, dan sekarang juga fee-nya juga lumayan sih. Tapi saya nggak tahu ini apakah adminnya atau pemilik channelnya ini memang yang ditunjuk resmi dari Chelsea sendiri untuk Indonesia atau nggak tahu saya. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya ini milik pribadi deh. Di sini dia membahas Chelsea TV Indonesia akan membagikan informasi tentang sejarah, fakta unik, cerita dari pemain Chelsea dan berita Chelsea. Ini dia Chelsea TV Indonesia. Kita lanjut ke segmen gaming ya. Kalau segmen gaming saya suka yaitu Dylan Pros. Nah, saya suka nonton Dylan Pros dengan subscriber hampir 11 juta, yaitu 10,4 juta. Videonya sebanyak 100.000. Jadi Dylan Pros ini adalah konten kreator di bidang gaming. Dia sering melakukan streaming gaming ya, di Free Fire, kemudian di PUBG. Kadang dia juga sudah membahas masalah apa ya juga di sini, juga membeli borong-borong token games lah. Kalau dibilang dia sultannya gamers nih kalau di segmen gaming. Dylan Pros dengan logat unik, agak celat, tapi dia sudah banyak menghasilkan di dunia YouTube. Ini udah hampir 1 miliar view-nya, 776 juta. Kemudian paling satu lagi yang sering saya tonton yaitu Just No Limit. Oke. Dengan dia juga termasuk YouTuber senior kayaknya nih di bidang gaming. Dia sudah 2017 dia. Videonya itu sudah 1,5 miliar penontonnya. Wah, ini dia. Dengan perawakan sekarang lebih suka botak dia. Ini dia. Just No Limit. Sekarang sudah mulai buka buat prank-prank juga sih. Game yang sering dimainkan tuh Mobile Legends. Banyak sih selain Mobile Legends juga, tapi rata-rata yang dia bahas itu Mobile Legends untuk yang sektor ataupun channel di bidang gaming ya. Oke, kita akan lanjut. Kita menuju ke channel yang dulunya. Sekarang sih nggak begitu sering saya tonton karena sekarang konsep videonya itu sudah
vlog bebas. Kalau dulu dia punya program yang namanya Kick, yaitu keliling Indonesia gratis. Jadi dia itu mulai dari kota Aceh, yaitu dari Sabang, di Kick 1 sampai Kick 190 berapa ya, kita lihat dulu, sampai 195 dia selesai di Merauke. Trip yang dihabiskan sekitar 1 tahun lebih, dan dia itu memang murni melakukan trip itu dari Sabang sampai Merauke murni dari penghasilan YouTube-nya gitu, dan beberapa penjualan merchandise dia lah. Dan kadang sedihnya dia ada beberapa episode di mana dia itu nggak punya uang, karena kemarin itu dia sempat disuspend YouTube-nya sehingga dia tidak bisa monetize. Dia tidur di rumah warga, ditolongi warga, seperti itu. Ini dia. Nah, ini dari trip 1 sampai trip 194. Nah, seperti itu. Nah, ini awalnya dia pernah punya partner, dia juga pernah melakukan trip bertiga dulu sama cewek, saya lupa namanya. Yang jelas satu adalah Next Carlos yang sekarang punya channel sendiri. Nah, itu Next Carlos berpisah di kota Tanjung Balai atau Sibolga, saya lupa. Setelah itu si Rick SNT atau namanya Ricky Santoso ini melakukan trip sendirian sampai dia menyelesaikan di kota Merauke. Lanjut, kita lanjut ke channel animasi. Nah, di animasi saya sering nonton ini, mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, ini dia Dalang Pelo. Jadi Dalang Pelo ini siapa ya, nama apanya, nama kreatornya saya lupa, Nur Alif Ramadan namanya. Jadi Dalang Pelo ini adalah sebuah animasi yang diciptakan oleh Nur Alif Ramadan dengan cirinya yaitu seorang anak kecil kurus, topinya itu topi jamur. Nah, namanya Acil. Nah, sekarang pemeran utamanya itu di animasi ini adalah salah satunya Acil, kemudian Larry, satu lagi ada Om Gepeng. Nah, seperti itu. Saya suka walaupun hanya 2-3 menit paling lama ya. Animasi ini apa ya, salah satu yang inilah yang termasuk channel yang saya sukai lah, karena memang membuat animasi itu sangat luar biasa susah ya, karena ya tadi saya mengerti prosesnya itu membuat framenya, membuat animasinya ribet lah. Kemudian selain Dalang Pelo, saya juga suka nonton ini animasi Sinopal. Nah, mungkin teman-teman juga tahu Sinopal. Nah, itulah dia. Sinopal ini punya adik Cutie namanya. Nah, Cutie. Inilah dia abangnya Nopal. Kemudian ini ada abah Enol. Kemudian kadang ada mamanya. Ya, channelnya itu lebih ke 2 dimensi sih kalau saya lihat. Bukan 2 dimensi, mukanya maksudnya untuk teknik membuat animasi memang simpel, tapi memang ide ceritanya itu luar biasa lucu. Susurupres, nah seperti gitulah kalau di awal. Ya, saya sangat suka ya, karena memang walaupun konten yang nampaknya receh seperti ini, tapi memang animasinya itu lucu gitu. Yang terakhir, ini dari Aceh nih. Yang dari Aceh. Nah, ini dia. Nama channel adalah Sengklekmen. Sengklekmen, mana dia channelnya? Nggak ada ya nama channelnya. Sengklekmen kok nggak ada ya. Pokoknya itulah. Saya suka nonton Sengklekmen ini karena apa? Dia membawakan animasinya itu ya animasi receh dengan Ian, nama pemerannya Ian, satu lagi saya lupa.
Om siapa namanya ya, lupa saya. Udah deh, nggak apa-apa. Tapi dia membawa khas budaya Aceh dari Menggunaseh. Nah seperti itu. Nah itu dia. Ada lagi juga di bidang editing video film, saya suka ini Agung Hapsah. Nah ini Agung Hapsah. Nah kenapa dia ini menjadi salah satu favorit saya, karena apa tadi? Videonya nggak bisa saya putar ya, takutnya nanti kena copyright. Tapi memang kamu bisa lihat sendiri deh, pembahasannya luar biasa seperti fintech ini dia bahas apa ya, lupa saya. Ini kalau nggak saya Imani. Kemudian room tour ini dia membahas tentang server dia di rumah, kemudian menceritakan tentang vlogger pemula. Pokoknya video ini keren lah. Kenapa ya tadi? Bukan sinematik lagi. Videonya itu lebih cocok dibuat menjadi sebuah film. Kalau mau lihat sendiri, memang dia jarang upload video ya. Itu terakhir upload video 5 bulan yang lalu. Karena dia memang fokusnya itu di editing film. Channel dia ini kan nggak ada, dia cuman buat kayaknya sekedar hiburan-hiburan aja. Tapi sudah 116 juta view untuk ini Agung Hapsah. Videonya keren sih. Kalau lihat sendiri deh. Karena kalau saya putar nanti takutnya kena copyright. Lanjut lagi. Sebelah 18 42. Everything has changed. Last tahun namun wasapan sepakai data. Waduh, ternyata saya diem aja dari tadi. Oh, kita lanjut lagi deh. Nggak apa-apa, kita lanjut cari video-video. Nah, ini dia yang saya suka tonton, yaitu Mas Mobi. Jadi Mas Mobi ini sebenarnya dia basic videonya itu kontennya adalah konten tentang apa sih? Awalnya dia otomotif juga sih sama Ridwan Hanif. Cuma sekarang sudah banyak mereview tentang gadget. Nah, yang sangat saya suka dari konten dia itu, dia sering ada sih judulnya di sini. Transparansikan untuk casing handphone. Jadi handphone yang sama dia ditransparansikan nih, seperti Huawei P30 Pro. Jadi yang awalnya itu kaca sama Mas Mobi ini, sama Bang Mas Mobi, dibuat transparan seperti kaca. Jadi mesinnya nampak itu dari luar. Ya, seolah-olah dia cuman kaca gitu doang sih tembus. Nah, seperti itu. Ya, sekarang dia sudah menuju suka nge-review gadget nih sekarang. Oke. Nah, sekarang supaya saya bisa muter video, alangkah lebih bagusnya saya itu mereview channel saya sendiri, yaitu
Nah, channel YouTube yang saya buat yaitu namanya Edu Teknolangkat. Sebenarnya filosofinya itu ya tadi di sini ada education, T-nya itu training, E-nya itu learning, C-nya certification, kemudian technopreneur, dan Langkat itu adalah daerah tempat saya tinggal. Jadi ya konten saya ini masih konten receh ya, kalau dibilang masih apa ya, masih apa namanya ya, jauh lah dari kata bagus. Karena memang ya tadi saya pengennya itu buat konten ya, konten-konten yang apalah, jangan ada yang inilah, pokoknya bisa ditonton oleh semua orang lah gitu, jangan ada konten dewasanya seperti itu ya. Video yang udah saya buat itu baru sedikit sih, baru berapa video ya baru saya buat. Saya buatnya ini buat channel di Januari 2013, tapi baru aktif itu setahun yang lalu di 2019 seperti itu. Ini ada beberapa video yang sudah saya buat kemarin, salah satunya ini. Nah, nama judulnya 3 dikurang 10 dibagi 6 dikali 10 dikali 7. Nah, ini dia. Konten YouTube saya ini yang terakhir ini saya buat bagaimana saya membahas tentang Google Assistant. Jadi yang Google Assistant ini adalah sebuah AI dari Google sendiri yang tujuannya itu membantu pengguna dari perangkat Android seperti itu. Kemudian kemarin saya juga sempat bahas nih yang video saya 4 hari yang lalu membahas tentang ini update OS dari Samsung Tab S4 yang saya gunakan untuk merekam sekarang sampai 300. Nah, UI 2 ini dia. Ya, kalau channelnya masih berantakan seperti ini ya jangan dibully ya, karena ya tadi sebenarnya hobi-hobian aja sih, karena juga saya tidak punya kompetensi yang bagus untuk editing video, ala kadarnya aja lah. Karena jujur untuk editing video saya hanya menggunakan aplikasi InShot. Nah, seperti itu. Kalau untuk viewernya paling banyak ini masih nih cara mendapatkan paket internet murah itu view-nya sampai 11.000 view sih kalau mau lihat. Nah, ini juga saya pernah membuat tutorial buat batu alam dari semen sama pasir. Kemudian pernah juga buat naik vlog Kuala Lumpur City waktu kami di Kuala Lumpur. Siapkan guys. Nah, ya konten-konten biasa lah, nggak ada yang spesial Dengan harga 9 ringgit 50. Nah, kemudian saya juga pernah mereview layanan dual play dari IndiHome, kemudian tutorial dan aplikasi Cisco Webex Meeting, unboxing Samsung Tab S4 saya. Kalau TV saya pernah mereview TV Kuka ya. Yang pertama itu tipe 32D3T. Kemudian yang saya pakai sekarang yaitu 40S 5G. Kemudian saya juga aktif di lembaga sertifikasi profesi, yaitu nama TUK-nya Edu Teknolangkat. Itu LSP-nya komputer. Kalau memang mau dapat sertifikasi kompetensi bisa tonton video saya yang ini. Ini kalau yang ini waktu perjalanan Kuala Lumpur. Ya, seperti inilah. Tak ada yang spesial. Saya juga pernah mereview update MIUI 11 kemarin 8.000 view. Jadi kalau dibandingkan dengan channel-channel lainnya ini masih kaleng-kaleng lah ya. Oke, viewnya juga belum begitu banyak seperti itu. Oke deh, mungkin sekian dulu deh video dari saya. Udah 1 jam lebih sedikit saya ngobrol capcus. Mungkin kamu bosan juga dengerin saya ngomong, tapi ya udahlah,
saya mau buat challenge ini buat ngobras sajam namanya, ngobrol santuy selama 1 jam. Kalau nggak suka videonya skip aja, nggak usah ditonton. Tapi kalau kamu suka, bermanfaat, bolehlah di subscribe, kemudian kasih like, komen-komen juga. Tapi komennya jangan pedes-pedes. Mas kemarin ada yang komen video saya yaitu video sampah katanya seperti itu. Tapi udahlah, namanya juga kita berusaha ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Yang jelas nggak akan buat seperti video ini lagi karena ya 1 jam udah terlalu lama. Karena kamu cuma dengerin saya ngobrol, ya mungkin nggak berfaedah juga ya. Tapi udahlah, buat challenge video 1 jam. Oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Insya Allah akan lebih baik dari yang ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.